Halo, selamat malam. Jumpa kembali dengan saya Gana Suka, seorang terapis energi. Rekan-rekan sahabat Gana Terapi di mana saja Anda berada, semoga Anda yang pernah saya tangani, saya terapi semakin sehat, semakin pulih kesehatannya dan dapat beraktivitas sesuai rencana dan semoga Tuhan memberkati usaha Anda. Bapak Ibu, teman-temanku semua, malam hari ini saya akan membahas tentang herbal alami untuk orang yang sulit BAB, ya. BAB, buang air besar. Nah, itu Anda tidak perlu beli obat, ya. Tidak perlu. Itu gampang sekali dan gampang juga dicari. Tumbuhan tersebut biasanya berada di pinggir jalan atau di tempat-tempat tertentu dan bahkan sangat gampang kita temukan karena itu termasuk rumput ya. Jadi itu termasuk rumput. Mohon maaf saya tidak bisa menunjukkannya, tapi bila mana Anda menginginkan seperti apa rumput tersebut, Anda bisa japri saya ke nomor yang tertera di 08115697 Karena ini siaran langsung, jadi saya kebetulan tidak ambil contoh rumput yang saya maksudkan. Nah, cara mengolahnya adalah Anda cukup cabut ya sekitar 5-7 tumbuhan tersebut ya, yang berupa rumput. Anda bersihkan dari akar hingga bunganya. Dia ada bunga, warnanya pink. Nah, setelah Anda bersihkan rumput tersebut, Anda cuci bersih, kemudian beberapa kali dengan air yang mengalir. Kembali Anda harus mencucinya dengan air matang atau air masak ya. Air minum maksudnya, atau air galon. Nah, itu lebih simple. Nah, di sana Anda bisa bilas beberapa kali, kemudian potong kurang lebih 2 hingga 3 cm, kemudian Anda blender. Nah, dicampur dengan air 1 gelas cukup. Anda campur dengan air 1 gelas, kemudian Anda saring. Nah, setelah itu Anda bisa langsung minum. Saya ulangi, mungkin yang baru mendengar atau baru melihat siaran langsung saya ini, bahwa untuk yang sulit BAB itu ada herbalnya. Ketika Anda semua, Bapak Ibu, ingin tahu herbal itu apa, berupa rumput apa, silakan japri. Saya akan kirimkan melalui WhatsApp Anda semua. Nah, rumputnya gampang dicari. Saya ulangi lagi, cara mengolahnya adalah cabut dari akar tanpa terkecuali hingga bunganya. Anda cuci bersih pertama dengan air biasa dulu, di air yang mengalir ya. Di air yang mengalir bukan bermaksudnya yang saya maksudkan sungai, tetapi cukup di air yang mungkin air ledeng atau apa yang ada sifatnya mengalir, jadi supaya bisa langsung kotorannya keluar dari tumbuhan tersebut. Kemudian bilas kembali dengan air galon lah. Kalau kita di mana-mana, saya pikir di daerah ini sudah banyak air galon isi ulang. Bilas 2 hingga 3 kali, kemudian dipotong-potong. Nah, seukuran 2 hingga 3 cm. Kemudian Anda blender, campurkan dengan air ukurannya kurang lebih 1 gelas cukup ya. 1 gelas. Nah, kemudian disaring. Nah, jadi dia benar-benar itu hijau warnanya ya. Tadi mungkin ada yang kelupaan, walaupun saya sudah sebutkan 7, kurang lebih 5-7 rumput tersebut yang Anda harus olah. Nah, saya pikir cukup untuk ukuran begitu ya. Kemudian diberikan kepada yang sulit BAB, langsung minum. Dalam durasi ya, ini pengalaman saya, dalam durasi maksimal 1 jam biasanya pasti BAB. Nah, kalau sudah menggunakan ramuan tersebut Anda tidak juga BAB, segera larikan ke IGD ya. Tapi belum pernah terjadi yang tidak BAB. Jadi kalau sudah minum itu cepat sekali prosesnya. Simple kan? Gratis. Tuhan sudah memberikan tumbuhan tersebut ada. Kita menyebutnya rumput, tetapi itu sangat bermanfaat. Saya sering melihat di pekarangan rumah kita yang tidak kita tanam. Jadi sinyal, saya ulangi, itu setelah diminum maksimal dalam durasi 1 jam. Dalam durasi 1 jam pasti akan bereaksi dan kita atau
orang yang tidak bisa BAB biasanya langsung bereaksi untuk BAB ya. Nah, Bapak Ibu, teman-temanku semuanya di mana saja Anda berada, manfaatkanlah herbal alami tumbuhan yang telah Tuhan ciptakan. Terkadang ditebas, dibuang, dicabut, dibakar, padahal sangat bermanfaat dan sering tumbuh di halaman rumah kita atau bahkan di samping, di belakang, di pinggir jalan, banyak sekali ramuan tumbuhan tersebut. Nah, saudara-saudari yang terkasih, melalui video singkat ini saya juga ingin berpesan atau menyampaikan kepada Anda, bagi Anda yang bukan berasal dari TNI, Polri, PNS atau karyawan swasta, nah bisa disebarkan bahwa saya memberikan pengobatan gratis dengan catatan Anda membuat surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau lurah di mana Anda berdomisili. Manfaatkan kesempatan ini, saya berbagi kasih kepada Anda khusus untuk yang tidak mampu. Jadi cukup Anda membuat surat keterangan tidak mampu. Silakan Anda tujukan surat tersebut ke PT Gana Terapi Anugrah ya. PT Gana Terapi Anugrah. Jadi kebetulan itu tempat saya di Jalan Kelam, Gang Pinang nomor 3, ke Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, ini berlaku bagi yang saya sebutkan tadi, bukan dari TNI, Polri, PNS, karyawan swasta. Jadi khusus memang yang tidak punya penghasilan tapi Anda jatuh sakit. Manfaatkan kesempatan ini dimanapun Anda berada. Syaratnya cukup membuat surat keterangan tidak mampu. Itulah salah satu cara saya untuk berbagi kasih kepada Anda. Mungkin ada yang menanyakan, kalau kami dari provinsi yang lain, mungkin yang mendengar siaran ini, silakan Anda manfaatkan juga. Akan saya lihat dan sampaikan apakah kondisi yang Anda alami saat ini bisa saya tangani atau tidak. Jadi Anda jangan kecewa, saya harus sampaikan apa adanya. Kalau memang itu memungkinkan untuk saya tangani, saya akan tangani. Kalau tidak, ya silakan Anda menggunakan metode penyembuhan yang lain. Itu saja Bapak Ibu. Oh iya, saya lupa ada satu lagi, tadi ada pertanyaan dari seseorang yang belum saya kenal. Dia kirim WA kepada saya, bagaimana untuk penanganan virus. Nah, ini virus yang dimaksud adalah HIV ya. Yang bersangkutan sudah menjalani minum ARP ya 2 tahun kurang lebih. Saya tidak sebutkan di mana yang bersangkutan berdomisili, dan yang jelas masih ada di Kalimantan Barat ini. Apakah bisa saya tangani? Saya katakan yang penting Anda punya niat dan berkomitmen untuk disembuhkan. Jadi selama 2 tahun dia sudah mengkonsumsi ARP, antiviral retroviral. Itu adalah sebenarnya itu hanya ya menunda saja atau mencegah ya supaya penyebarannya tertunda lah. Karena kalau tidak meminum ARP itu biasanya akan lebih cepat menyebar ke seluruh tubuh dan menyebabkan kita bisa pindah alam lebih cepat. Tapi memang kalau sudah minum itu dia tidak ada perbedaan, hampir tidak ada perbedaan dari segi fisik ya. Jadi kalau kita tidak mengetahui bahwa yang bersangkutan sudah bagian dari HIV, tidak akan ketahuan. Dan sebenarnya penyebaran di Kalimantan Barat ini mungkin sudah cukup banyak ya, saya tidak tahu datanya. Tapi bagi Anda yang ingin ya disembuhkan, silakan Anda gunakan kesempatan ini juga, japri ya ke saya. Tapi mohon maaf nih, untuk yang HIV Anda harus sama seperti yang lain, harus bayar ya. Tapi bila mana itu dari keluarga tidak mampu, yaitu berlaku yang saya sampaikan tadi syarat-syaratnya. Nah, karena jujur saja ya saya akan membantu benar-benar yang tidak mampu. Tapi kalau memang Anda dapat sakit penyakit tapi Anda punya kemampuan, ya alangkah baiknya Anda juga berbagi kasih. Karena saya melakukan ini supaya ada subsidi silang kepada yang tidak mampu. Nah, sebagai seorang terapis, saya juga harus senantiasa menjaga kesehatan. Ibaratnya ya tidak boleh sakit juga, karena kalau saya sakit saya tidak bisa membantu para pasien yang membutuhkan pertolongan saya.
Ya, semoga Tuhan selalu memberikan kekuatan melalui tangan saya, melalui energi yang saya miliki untuk bisa menyembuhkan banyak orang. Jadi terapi energi ini tidak menyentuh tubuh pasien dimanapun Anda berada, itu bisa dilakukan. Saya membutuhkan sinyal hanya untuk konfirmasi saja pada saat hendak memulai terapi dan hendak mengakhiri terapi. Dan itu selalu saya sampaikan pada saat akan memulai dan mengakhiri terapi. Demikian Bapak Ibu, saya sering harus mengulang-ulang terus karena banyak sekali yang bertanya, terapi energi itu seperti apa? Apakah seperti main sulap? Bisa simsalabim orang langsung sembuh walaupun penyakitnya sudah tingkat lanjut? Tidak bisa ya. Jadi terapi energi itu harus melalui proses. Demikian ya Bapak Ibu, semoga Anda yang mendengar siaran langsung ini untuk bisa mengedukasi kepada banyak orang. Ada satu lagi pertanyaan, apakah saya menjual ramuan? Mohon maaf, saya tidak menjual apapun ya. Saya tidak menjual ramuan apapun. Saya justru mengedukasi Anda semua, pasien-pasien saya, untuk bisa mengetahui herbal apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk menyembuhkan penyakit yang ada pada diri Anda. Seringkali saya sebutkan misalnya yang sering mungkin badannya kurang fresh ya, atau masuk angin, atau kolesterol, TG dan sebagainya, itu ada semuanya herbalnya, dan itu berkisar di bumbu dapur, sangat gampang didapat. Nah, oleh karena itu ibu bapak bisa memanfaatkan herbal tersebut. Seringkali saya sampaikan sayang uang ya, jangan sedikit-sedikit beli. Memang obat itu gampang ya. Sakit kepala Anda minum obat tertentu durasi 15 menit langsung cepat membuat Anda reda dan penyakitnya mereda dan Anda kecenderungan ngantuk dan tertidur. Tapi alangkah baiknya Anda berpikir lebih jauh bahwa ketika obat medis terus-terusan Anda minum ya, ingat itu di usia mungkin sudah mendekati kepala 5 dan seterusnya, ginjal akan cepat bermasalah. Saya barusan tadi menemui seseorang yang ibunya sudah lebih dari 70 tahun, tapi dulunya katanya sering. Jadi ibaratnya obat itu boleh dikata nempel terus, senantiasa ada di rumah. Bahkan ada yang punya seperti apotek di rumahnya itu. Saking banyak yang obat harus diminum. Obat jantung minum, obat kolesterol minum, obat emah minum terus-terus. Mau jadi apa di dalam tubuh kita kalau sering-sering minum obat? Mohon maaf nih, yang farmasi ya senang aja obatnya laku keras. Tapi saya mengedukasi kepada masyarakat, kalau Tuhan sudah menciptakan sesuatu yang gratis, manfaatkanlah yang gratis dari Tuhan. Lebih menyehatkan, lebih menguatkan, lebih membuat kita berenergi. Nah, Bapak Ibu, ada juga yang menanyakan kepada saya, mohon maaf sedikit menyimpang, bahwa dari mana penyakit non medis juga bisa ditangani. Sangat mungkin bisa ya, walaupun itu tidak terlihat, Anda mungkin hanya merasakan. Itu bisa ya, sangat bisa dan sangat sering saya lakukan. Sudah banyak yang penyakitnya aneh-aneh tidak sembuh di sana sini, terutama kalau dibawa ke rumah sakit. Penyakit non medis tidak akan bisa selesai, tidak akan sembuh. Nah, jangan menjadi penyesalan ya, jangan menjadi penyesalan ketika Anda datang kepada saya akan tes dan saya sampaikan bahwa ini ada energi negatifnya atau non medis, tapi Anda tidak melanjutkan dan berhenti, dan biasanya fatal. Saya tidak sebutkan beberapa pengunjung tertentu yang mohon maaf ya, semoga mereka berbahagia di alam yang lain ya, tapi memang sudah mendahului kita. Mungkin keluarganya tidak percaya, walaupun saya kecewa juga sebenarnya bahwa itu saya sudah sampaikan, segeralah terus lakukan terapi energi, karena itu sangat mungkin dan sangat gampang untuk disembuhkan dengan terapi energi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, teman-temanku semuanya, kembali ke topik awal bahwa untuk yang sulit BAB silakan nanti bisa japri ke saya
seperti apa rumputnya. Itu rumput ya, saya kategorikan itu rumput dan mudah didapat. Nah, supaya Anda bisa mengolahnya sendiri, jadi Anda tidak perlu beli obat tertentu. Yakinlah dalam durasi maksimal 1 jam atau 60 menit, siap-siap Anda pasti segera akan ke toilet ya. Nah, bagi yang sudah tidak bisa bergerak dari tempat tidurnya, ya mungkin ada baiknya keluarganya menyiapkan tempat, karena itu pasti keluar. Dah, apalagi kalau sudah kembung 2-3 hari mungkin ya, atau hampir seminggu, oh jangan dipaksakan ya. Dengan rumput itu, herbal itu, pasti Anda bisa tertangani. Oke, begitu Bapak Ibu. Jika tidak ada yang menanyakan, saya akhiri saja siaran malam ini dari PT Gana Terapi Anugerah. Saya sebagai terapis energi mengucapkan kepada Anda, bagi keluarga yang tidak mampu, silakan manfaatkan kesempatan. Anda bisa berobat secara gratis. Syarat-syaratnya saya sudah sebutkan. Bagi yang mampu, ada baiknya Anda melakukan subsidi silang kepada yang tidak mampu ya. Jadi yang mampu, saya inginkan Anda tetap melakukan bayar, tetapi yang tidak mampu saya akan bantu full secara gratis. Yang penting satu permintaan saya, jangan sampai uang menjadi penghalang untuk Anda sehat, baik yang tidak mampu maupun yang mampu ya. Karena kalau saya mengatakan Anda belum sehat, sebaiknya Anda lanjutkan dulu terapi. Nah, ini juga seringkali pasien berhenti di tengah jalan, sementara ibaratnya mungkin bakteri atau penyakit di dalam tubuhnya itu masih suam-suam ya, istilahnya hangat tidak, dingin tidak, sembuh juga belum. Nah, kalau dicek di lab pasti ada. Jadi kalau sudah sehat, indikatornya gampang. Anda memang benar-benar merasakan full seperti orang yang sehat layaknya. Begitu ya, layaknya orang yang, maksud saya layaknya orang yang sehat seperti yang lain-lain lah, yang bisa beraktivitas tanpa ada kendala. Itu baru sehat. Tapi kalau Anda masih tetap mengkonsumsi obat, Anda kategori orangnya tidak sehat. Itu aja indikatornya. Jadi jangan katakan Anda sehat tapi Anda tiap malam minum obat. Belum. Ya. Anda tidak sehat selagi Anda minum obat. Sekali lagi saya katakan, Anda tidak sehat. Oke?